Perayaan Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sudah kita lewati. Sekarang kita memasuki perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta biasanya dirayakan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga atau 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi apakah Anda memahami Pentakosta yang kita rayakan ini? Tahukah Anda bahwa Pentakosta yang kita rayakan ini berasal dari perayaan panen Yahudi yang bernama Shavuot? Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, para rasul dan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat itu, mereka sedang merayakan Shavuot. Shavuot adalah salah satu dari 3 perayaan panen Yahudi. 2 perayaan yang lain adalah Paskah dan Sukkot. Tidak ada tanggal yang tepat untuk perayaan Shavuot, tetapi Shavuot biasanya dirayakan 7 minggu setelah atau 50 hari setelah perayaan musim semi Paskah atau hari ke-6 bulan Ibrani Zivan yang bertepatan dengan bulan Mei atau Juni. Shavuot memiliki banyak nama dalam Alkitab, antara lain hari raya minggu-minggu, hari raya panen, atau buah sulung akhir. Shavuot biasanya dirayakan selama 2 hari. Perayaan ini ditandai dengan dimulainya panen gandum dan diakhiri dengan panen jelai. Di masa Israel, Shavuot merupakan waktu yang menyenangkan untuk bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan persembahan berupa gandum baru dari panen gandum musim panas di Israel. Shavuot juga menandai waktu ketika orang Israel menerima Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai. Karena itu dalam perayaan Shavuot, saat fajar, orang Yahudi berdoa berterima kasih kepada Tuhan atas 5 kitab Musa atau yang juga biasa disebut sebagai Taurat dan hukum-hukumnya. Orang Yahudi merayakan Shavuot dengan cara menyalakan lilin, membacakan berkat, makan makanan olahan dari susu, dan beribadah di sinagoge. Ada orang-orang Yahudi yang juga menghabiskan malam pertama perayaan Shavuot dengan mempelajari Taurat. Kitab Rut biasanya dibacakan saat perayaan Shavuot. Anak-anak biasanya juga diajak untuk menghafal kitab suci dan akan diberikan hadiah. Saat merayakan Shavuot, rumah dan sinagoge akan dihiasi dengan bunga dan tanaman-tanaman hijau untuk mengingat juga bunga Gunung Sinai dan untuk menyimbolkan Taurat atau hukum-hukum Tuhan sebagai pohon kehidupan. Istilah Pentakosta yang kita pergunakan saat ini berasal dari bahasa Yunani Pentekoste yang berarti ke-50. Itu juga berasal dari ungkapan Kristen kuno Pentekoste Hemera yang berarti hari ke-50. Makanya kita mengartikannya sebagai hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta yang orang Kristen rayakan saat ini berhubungan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan pengikut-pengikut Kristen lainnya. Peristiwa ini penting dalam kehidupan iman orang Kristen sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-31. Hari Pentakosta pertama juga sering dimaknai sebagai awal dimulainya gereja. Hari Pentakosta sering juga disebut White Sunday atau Whit Sunday karena orang-orang mengenakan pakaian putih, khususnya mereka yang baru dibaptis. Di Jerman, Pentakosta disebut dengan Pfingsten. Di Gereja Katolik, para imam mengenakan jubah merah selama Pentakosta untuk melambangkan lidah api atau Roh Kudus yang turun ke atas para murid. Dalam beberapa tradisi, warga jemaat juga mengenakan pakaian berwarna merah saat merayakan Pentakosta. Tidak jelas kapan perayaan ini mulai dirayakan dalam gereja Kristen, tetapi perayaan ini sudah disebutkan dalam sebuah karya dari Gereja Timur, Epistola Apostolorum, dari abad kedua. Pada abad ketiga, perayaan Pentakosta juga sudah disebutkan oleh Origenes, kepala sekolah katekese di Alexandria, yang juga adalah teolog dan bapak gereja, dan juga oleh Tertullianus, penulis dan bapak gereja dari Kartago. Saat ini banyak gereja Protestan yang merayakan Pentakosta dan menyebutnya juga sebagai perayaan unduh-unduh atau perayaan syukur panen. Di desa-desa, orang Kristen membawa hasil panen dari sawah atau kebun mereka atau juga hasil ternak mereka. Di kota, orang membawa makanan, tanaman, dan juga barang yang berasal dari hasil usaha mereka sendiri atau hasil karya mereka sendiri maupun yang mereka beli untuk dipersembahkan kepada gereja. Orang juga menghiasi gereja dengan bunga-bunga dan tanaman-tanaman. Semua bentuk perayaan ini mengingatkan kita pada perayaan Shavuot di lingkungan orang Yahudi. Yang paling penting dari semua ini adalah ungkapan syukur kita atas Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita orang beriman, sebagaimana Taurat diberikan untuk menuntun kehidupan orang Israel.
Selamat merayakan Pentakosta.